A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita diberikan rahmat, kenikmatan, sehat yang terus menerus. Kita diberikan rahmat, kenikmatan dinul Islam. Kita juga diberikan rahmat, kenikmatan bertakwa, menegakkan ketakwaan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan itu semua. Tentunya puja dan puji syukur selalu kita terapkan di hati kita, sehingga kita akan selalu bertambah dalam ketakwaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut, serta kepada para umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan para dzurriyyat kita nanti juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya kemarin tentang ritual tidur kita. Ya, kemarin mau ritual bangun, ternyata masih ada satu hadis yang sangat bermanfaat bagi kita. Saya tambahkan tentang ritual kita mau tidur. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah, mohon maaf, Islam sudah mengatur begitu detailnya ritual kita untuk tidur, ya kan? Bahkan kemudian, ya maaf ya, nambah 15 menit. Bahkan kemudian kita bisa menambahkan beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita dan tentunya tentang ketakwaan dan keimanan kita. Yang pertama tentunya apabila mau tidur, ini saran para dokter, jangan makan berat sebelum 2 jam. Jadi kita udah terlancar, kalau mau tidur jam 10 ya jangan makan berat jam 8. Karena apa? Proses pencernaan kita itu butuh waktu 4 jam untuk dari usus besar masuk ke dalam usus kecil-kecil ini, usus 12 jari yang diproses. Kalau makanan kita di usus besar, lambung kita ini masuk ke lambung pertama kan, begitu masuk makan lambung, kemudian kita tidur, maka terasa begah, bangun tidur tuh nggak enak banget perut itu gitu. Itu secara kesehatan. Maka disarankan tidak makan besar gitu kan ya, sebelum tidur 2 jam minimal ya. 2 jam, kalau 2 jam kan udah proses. Makan 1 piring ya tinggal sekian persen lah begitu. Kemudian yang kedua tentunya kita mau tidur, biasanya kita kan masuk kamar mandi untuk buang air kecil, selanjutnya berwudu kan gitu. Kita paham semuanya itu. Nah, setelah berwudu biasanya disarankan minum air putih supaya apa yang ada di tenggorokan, sisa-sisa itu bisa larut semuanya ke dalam lambung, yang tidak meninggalkan tidak enak di tenggorokan waktu bangun. Ya, bahkan secara kesehatan dianjurkan gosok gigi waktu mau tidur, ya kan? Karena di sela-sela gigi kita mungkin ada, sehingga kesehatan gigi kita. Teman saya itu rajin banget kalau mau tidur itu gosok gigi. Bahkan iklan, mohon maaf ya, iklan pasta gigi itu apa? Bangun tidur gosok gigi, mau tidur ayahnya yuk gosok gigi kan gitu ya. Dan itu benar memang secara kesehatan gitu kan. Gigi kita menjadi kuat sehingga sampai umur 50 berapa Pak Haji? 60 masih ada. Ah, 60 Pak Haji masih hebat, ini giginya giginya sudah habis nih sini. Bukti giginya berkurang apa? Pipinya kempot.
Jadi kalau pipi kita itu mulai kempot, nah ini ada garis-garisnya begini kan, berarti gigi kita geraham ini sudah nggak ada, kecuali ditambah lagi ya, tambah lagi. Nah, setelah wudhu kita sering juga dianjurkan apabila kita merasa tidak bisa bangun pagi untuk sholat sunnah sebelum berangkat ke masjid, maka dianjurkan sholat witir di awal waktu. Itu surat witir, baik kita mau tidur supaya nggak ketinggalan nanti surat witirnya, kan begitu kan? Karena kadang-kadang kita namanya manusia, kadang mau bangun aras-arasan ya banyak kan gitu. Nah supaya nggak ketinggalan begitu. Kalau saya, mohon maaf, begitu pulang dari masjid sampai rumah sholat witir dulu gitu. Supaya nggak ketinggalan gitu. Sebab kadang-kadang kalau kita habis wudhu dari kamar mandi mau sholat itu juga aras-arasan loh, padahal udah wudhu itu. Karena apa? Mata kita sudah ngantuk. Mau wudhu aja kadang-kadang juga aras-arasan, godaan gitu ya. Nah, salah satunya kalau bisa sholat witir di awal atau ketika sudah wudhu mau tidur sholat witir dulu. Kemudian kita mulai membaca ritual doa-doa yang kita lakukan, yaitu biasanya membaca doa surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, kemudian ayat kursi. Nah ini kemarin Bapak sudah sampaikan. Kemudian meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkan seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau, sehingga malam itu insya Allah kita dilindungi untuk tidak diganggu binatang-binatang yang memungkinkan mengganggu kita. Karena kita tidak bisa menutup lubang telinga kita waktu tidur, tidak bisa menutup lubang hidung kita waktu tidur, tidak bisa menutup mulut kita waktu tidur. Nah insya Allah dengan ayat kursi itu dan diucapkan seluruh tubuh, maka kita dilindungi dari hal-hal yang kurang baik. Nah baru kemudian membaca doa tidur. Ya salah Pak Ibu, saya kira sudah hafal. Dan yang berikutnya adalah membaca doa-doa ya untuk kehidupan kita sehari-hari yang kita inginkan. Baik itu doa-doa untuk diri kita, untuk keluarga, istri, suami, anak-anak kita. Keinginan apa? Bisa dibaca di situ. Selanjutnya tentu yang kemarin saya sampaikan, kemudian kita menguatkan doa-doa itu dengan tambahan afirmasi dan visualisasi. Misalnya mohon maaf, ingin beli mobil kemarin, ingin berangkat umroh, ya doa kita afirmasi dan visualisasi ketika mau tidur itu. Kemudian kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman gitu kan, teman saya itu, Ji, memang boleh kita melakukan afirmasi dan visualisasi? Memang ada ajarannya di Quran, di Islam kan begitu. Waduh ini sudah mulai deh kan. Jawabnya sederhana kalau sampean bertanyanya ingin mengetes, aku nggak jawab. Tapi kalau sampean tanyanya ingin tahu bener, yuk aku jelasin kan gitu. Salah satunya begini Bapak Ibu sekalian, yang saya dapatkan itu diantaranya adalah satu aja ya, bahwa kita itu berislam, beriman dan berihsan. Nah, di dalam berihsan itu adalah engkau beribadah, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kita tidak bisa melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Nah, jelas kan? Kita berdoa seolah-olah kita berdoa melakukan afirmasi, visualisasi terhadap doa kita, kan jelas tuh. Artinya apa? Dari kata ihsan ini saya mengambil kesimpulan boleh melakukan afirmasi dan visualisasi terhadap doa kita. Nah, nanti kalau ada nas-nas yang lebih bagus lagi silahkan boleh ya, karena ini memang agak berbeda.
Dan itu tadi bahwa ihsan bla 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 itu adalah hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kemudian kita kemarin saya sampaikan dalam riwayat lain menunjukkan perilaku sahabat ahli surga, yaitu memaafkan orang-orang yang merasa menyakitin kita pada saat itu, sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang teman ngobrol kita itu memberi komen gitu kan, komen sesuatu itu bisa menyakitkan hati kita kan, secara nggak langsung, padahal maksudnya sih enggak, tapi kadang-kadang kita baper menyakitin hati gitu. Nah, itu waktu tidur kita maafkan. Itu ahli surga Bapak Ibu sekalian. Seperti kemarin yang saya sampaikan itu, siapa sahabat yang mengikuti sahabat itu yang ditunjukkan Rasul itu adalah Abdullah bin Amr. Jadi saksinya Abdullah bin Amr bahwa dia menyatakan memaafkan siapa yang menyakiti hatinya itu. Kemudian tentu saja kita kemudian tidur miring ke kanan sebagai disunahkan Rasulullah. Bila malam terbangun kemudian atau kurang mendapatkan mimpi yang kurang bagus, kita berpaling ke sebelah kiri dan mengucapkan ta'awud, kemudian meludah pelan, bukan meludah banyak, meludah pelan. Jadi 3 kali sambil ta'awud. Ya, itu. Kemudian ada kisah satu lagi. Nah, ini ada kisah satu lagi yang berhubungan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian masih ingat kisah tentang tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, ya kan? Dan tasbih 33 kali yang disampaikan Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu kan sebagai suami, mohon maaf, Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat dalam tanda kutip yang kehidupan ekonominya minim, ya, jauh lah dibanding Utsman, jauh dibanding Abu Bakar, jauh dibanding Umar, jauh dibanding Abdurrahman bin Auf, jauh banget, minim. Sehingga mohon maaf bukan Aisyah, sehingga Fatimah putri Rasulullah ini yang suaminya istrinya Ali ini adalah rumah tangga semua dikerjakan. Ngambil air dulu kan, kalau sekarang kan tinggal nyetek aja gitu ya. Dulu ngambil air kan pakai timba kayak di kampung, nimba dulu, kemudian bawa pulang ke rumah kan gitu. Begitu juga giling giling gandum pakai gilingan manual gitu kan. Sekarang semuanya udah diseleb kan gitu, beras-beras. Mencuci pakai tangan gitu ya. Sekarang tinggal masukin ke mesin cuci. Ya kan. Bersih-bersih rumah tinggal pakai mesin menyedot kan gitu. Mesin vacuum cleaner. Jadi sangat mudah sekarang. Zaman dulu kan enggak. Jadi ngurusin rumah tangga, ngurusin buat makan, menyiapin sebagainya, mengurus anak-anaknya dari keluarga Ali bin Abi Thalib dengan sendirian. Ali merasa kasihan, ya kan? Istriku kok berat banget ya gitu, ya kan? Saya kira Bapak Ibu juga begitulah. Apalagi kalau istrinya berat itu masa dibiarin cuek kan, nggak mungkin kan ya. Kemudian menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, coba kamu datang ke Rasulullah. Saya lihat di Masjid Nabawi lagi banyak para budak yang ingin berkhidmat kepada Nabi. Jadi para budak itu bukan hanya hasil pampasan perang gitu kan ya, tapi juga mereka yang sudah dimerdekakan oleh sahabat-sahabat itu mau berkhidmat kepada Nabi. Jadi datang, pokoknya ingin membantu semua kepentingan Nabi, karena dia sudah memiliki kekuatan Islam dan imannya. Ingin berkhidmat, membantu Nabi, berjuang bersama Rasulullah. Maka kemudian Fatimah berangkat ke rumah Rasulullah, gitu kan ya. Dalam satu riwayat, ternyata di rumah Rasulullah sangat ramai tamunya, sedang banyak. Jadi Fatimah hanya melihat dari depan pintu, kemudian tidak berani masuk karena laki-laki semua kan gitu.
Kemudian balik lagi ke rumah. Rasulullah pun melihat ada Fatimah di depan pintu, tapi balik lagi. Satu riwayat. Riwayat yang lain, Fatimah tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi ketemu dengan ibundanya Aisyah. Ya, Aisyah kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang ingin bertemu Rasulullah. Besok paginya, besok malamnya Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Ya Fatimah, kemarin saya lihat kamu datang, kata istrinya, atau dalam dua versi itu, datang ke rumah, ada keperluan apa? Kebetulan di situ ada Ali bin Abi Thalib. Fatimah digitukan kan tidak enak juga ya ditegur sama Rasulullah gitu. Kok udah sampai ke rumah kok nggak nemuin saya, nggak mau nungguin, nah kasarannya lah gitu. Dia diem aja, akhirnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ya Rasulullah, saya itu merasa kurang nyaman. Istri saya Fatimah, putri Rasulullah itu melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga, sehingga kelihatannya sibuk dan capek banget, bahkan tangannya terlihat melepuh-melepuh misalnya begitu ya. Oh begitu ya, kan gitu. Maka Rasulullah pun sebenarnya Rasulullah mengetahui bahwa sebenarnya kehidupan Fatimah dan Ali itu dalam tanda kutip tidak kaya-kaya amat gitu ya, pas-pasan banget lah gitu ya, pas-pasan banget. Tetapi dia tahu dan paham Fatimah dan Ali itu mempunyai kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan iman dan ihsan yang sangat dahsyat karena tempaan langsung dari beliau. Nah, coba sekarang Bapak Ibu kita bandingkan ke kita gitu kan ya, ke kita. Apabila anak kita dan mantu kita mengadu, Pak, ya Bi, aku itu capek banget di rumah, cuci sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, masak sendiri, kemudian apa itu ngurus anak cucunya kakek ini sambil gini, cucunya kakek ini nunggu akalnya minta ampun misalnya. Boy aku itu dibantu dicariin pembantu kan gitu misalnya kan gitu kan ya. Apa yang kita lakukan kira-kira? Ya pasti mencarikan pembantu. Ya wis nano kalau gitu nyucinya tak pesenin mesin cuci atau laundry ada deh, nanti bapak yang bayarin, ya enggak? Kalau masaknya susah ya udahlah sekarang pakai rice cooker aja lah, sekali pencet klek kan gitu. Enak kan ya? Ya udah ntar ini kan nyari pembantu kan susah ya. Ya udah ntar tak pesennya ke teman-teman yang dari Jawa deh, siapa tahu dapat rezeki. Kan begitu. Itu yang kita lakukan. Tetapi Rasulullah SAW berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya Fatimah, ya anakku sayang, maukah aku beri sesuatu amalan yang kan, yang hasilnya lebih bagus daripada seorang budak? Ini nggak masuk akal kalau di kita. Yaitu apa? Maka ketika kamu mau berangkat tidur atau kalian berdua sudah berbaring di tempat tidur, maka lakukanlah dzikir tahmid 33 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Riwayat yang lain 34 kali. Mau pengen, bayangin loh, pengen tidak capek loh, disuruh takbir, disuruh dzikir oleh Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pentingnya. Coba kita kembalian ke dalam kehidupan kita, kan gitu kan ya. Keadaan sekarang itu. Dalam keadaan sekarang sebenarnya kan satu permasalahannya kalau kita urutkan itu, Fatimah dan Ali mengeluhkan kehidupannya. Sama seperti kita kan gitu. Mengeluhkan kehidupan kita karena bla 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 kan gitu. Dan Rasulullah memberikan obat bukan menutup semuanya, tetapi memberikan dzikir kan gitu. Karena apa? Rasulullah paham bahwa keimanan putrinya dan mantunya itu sudah super banget. Saya yakin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jamaah di sini, keimanan kita, mohon maaf ya, keimanan Bapak Ibu sekalian sudah dahsyat banget gitu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian,
Ini bahwa apabila kita merasa kesusahan, merasa kesulitan, merasa stres, misalnya bagi mohon maaf adik-adik mahasiswa yang mau ujian, mau lulus ini, stres nggak itu? Stres, mau lulus itu stres? Stres nggak deh? Mau lulus itu stres nggak? Karena harus ujian, harus PKL, harus ujian, nyusun skripsi, bla bla bla, banyak banget, nyari dosennya nggak ketemu misalnya, stres juga. Sampai di rumah ditanyain aja sama orang tua, kapan majunya, kapan sidangnya, kapan wisudanya. Lebih ribet lagi, udah punya belum? Aduh. Jawabnya banyak banget kan gitu. Jadi stres. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ritual doa mau tidur yang diajarkan Rasulullah untuk menguatkan hati kita apabila mendapatkan masalah, yaitu membaca dzikir, tahmid, tasbih dan takbir tadi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya cerita. Ketika saya mendapatkan masalah perusahaan saya itu loss ratusan juta, pusing nggak kira-kira? Saya belum pernah mendapatkan loss begitu besarnya gitu ya, sampai akhirnya perusahaan itu tutup gitu ya. Loss demikian ratusan juta, pusing juga saya. Tapi qadarullah Bapak Ibu sekalian, kita itu ternyata sering hidup di dalam alam pikiran kita yang berada di tempurung kata, bagaikan kata dalam tempurung. Benar itu. Sehingga pikiran kita itu, masalah kita itu paling besar di dunia. Orang lain tuh semuanya kecil. Masalahku itu gede banget pokoknya itu. Utangku itu, semisalnya kalau kita sekarang lah kita hadapi misalnya 30 juta. 30 juta udah ribut. Kalau saya begitu kan ya, bukan somse ya, bukan. Karena sudah merasa lebih dari itu kan gitu kan ya. Ketika loss punya apa itu? Punya amanah ratusan juta itu bingung juga itu. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan komunitas Indonesian Islamic Business Forum IIBF yang sampai sekarang menyetus dalam mimpinya adalah Pak Happy Trenggono. Ada yang kenal Pak Happy Trenggono? Ada kantornya di Jakarta dan utamanya di Surabaya. Saya ketemu di situ, kemudian kan disuruh ngomong apa yang menjadi keinginan Anda masuk sini kan, ya sampaikan, saya bla bla bla, pokoknya aduh, hati saya sesak, hati saya pepat, hati saya ribet, mempunyai hutang sekian ratus juta. Diketawain sama mereka, hah? Diketawain. Oh alah, saya itu gitu. Hutang saya itu 1 miliar. 1 miliar. Kan saya melotot kan gitu kan. Sebelah lagi hutang saya 3 miliar. Sebelahnya lagi 6 miliar gitu. Masya Allah, itu baru nggak bahwa hutang saya yang ratusan juta itu ternyata bukan paling gede. Ternyata yang lebih besar berlipat-lipat ada. Dan mereka senyum-senyum aja di forum itu. Sampai dia cerita bagaimana dia bisa melunasi hutang dari usahanya. Maka di bisnis forum itu diajarkan pertama ternyata gitu ya, agar kita tidak berada bagai kata dalam tempurung itu. Mari kita mindset kita buka hati kita. Sebenarnya yang buat sesek itu kan hati kita kan ya. Hati kita merasa nggak kuat menerima beban itu karena hati kita sempit. Ibaratnya ruangan masjid ini yang mampu 100, kemudian yang datang itu masalah 300 jamaahnya, riwah ini Pak Haji kan gitu. Ternyata setelah ini, oh jangan masuk semua, diatur yang lain di depan, di belakang dan lain sebagainya, jadi longgar, enak begitu. Sehingga Rasulullah memberikan amalan tadi adalah kepada Fatimah dan Ali untuk meluaskan, mengingatkan lagi supaya hati kita menjadi luas, hati Fatimah menjadi luas, bahwa masalah kehidupannya itu kecil sebenarnya. Ternyata ada yang lebih besar fadilahnya itu, ya kan? Sehingga alhamdulillah dengan mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh IBF tadi, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan amanah-amanah saya.
Jadi sampai sekarang bisa ketawa-ketawa. Waktu itu Pak Ibu sekalian, setengah tahun tuh rambut saya tuh hitam langsung jadi putih. Mikirin sekian 1 juta Pak ya. Itu belum debt collector kalau datang gitu kan ya. Begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena apalagi kita yakin bahwa dalam Al-Baqarah 286 sangat sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis mantep banget wis pokoknya kalau tambah itu ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, semoga pedoman ini ya kita tambahkan lagi ritual kita waktu mau tidur dengan dzikir-dzikir tersebut, supaya apabila kita juga memiliki, mendapatkan dan lain sebagainya, itu hati kita menjadi jembar lagi, hati kita siap menerima ya masalah-masalah yang gede-gede. Karena apa? Kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ingin mengangkat derajat kita, ingin memberikan rezeki kepada kita, ingin memberi kebaikan pada kita, maka akan disegerakan ujian bagi hamba-hamba tersebut. Artinya nggak ada yang lolos dari ujian untuk mendapatkan rezeki dan kebaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga menambah ketakwaan dan keimanan kita. Insya Allah minggu depan, pekan depan, Ahad depan, saya akan membahas tentang pentingnya membedah otak kita untuk kehidupan suami istri atau untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa? Itu nggak ada di dalam Quran ya. Kita tambahkan ilmunya. Nanti akan ketemu sumber Quran. Nah, 1, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan mempunyai otak yang berbeda, sehingga jangan kaget apabila suaminya berbeda dengan dirinya sebagai seorang istri, atau kita sebagai bapak-bapak ternyata kok berbeda, yaitu istri saya dengan pikiran saya. Mudah-mudahan itu Bapak sekalian, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan adalah karena kefakiran saya, kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.